Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala pujian dihaturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kesempurnaan, tiada tepi dan tiada batas akhir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Para ummahat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni terjemah Al-Quran. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada ayat berikutnya, kemarin kita sudah selesai surah At-Tariq sampai ayat 10 ya. 10. Ya, ayat 10. Iya, Ustaz. Kita murajaah dulu ayat pertama sampai ayat 10, nanti setelah itu kita lanjut ayat 11 sampai ayat 17, insya Allah. Baik, kita buka majelis kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan yang nomor 1. Silakan ya. Yang Ya, nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, mohon bimbing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah kami dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Surat At-Tariq ayat 1 sampai 5. Ya. Wasama iwat tariq. Wasama, demi langit. Wat tariqa, yang datang pada malam hari. Wama adraka ma tariq. Wama, dan tahukah, adraka, kamu tahu, ma apa? At-tariq, yang datang pada malam hari. An-najmu wasakib. An-najmu adalah bintang bersinar, sakib, yang menembus. Ingkulu nafsi, ingkul nafsi lama alaiha hafid. Ing, tidak ada, kulu, setiap, nafsi, jiwa, lama melainkan alaiha, atasnya, sakib, penjaga, hafiz, penjaga, ya, hafiz, penjaga, alaiha, atasnya, hafiz, penjaga. Falian suril insanu bima khalaq. Falian suril, maka perhatikan, falian suril insanu, manusia, mima, dari apa khalaq, dia ciptakan. Shadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Jazakillah saja. Ya, silakan selanjutnya nomor 2. Selanjutnya Om Kenta. Mohon bimbingannya Ustazah. Khuliqa mimma indafiq. Khuliqa, dia diciptakan, min, dari, ma'in, air, dafiq, memancar. Yakhruju min baini
sulbil bentar saja. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju yang keluar min dari baini antara as-sulbi tulang sulbi wat taraib dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya dia ala atas raj'ihi mengembalikannya laqadir benar-benar kuasa. Yaumatu belas saroir. Yauma pada hari tubla dibukakan as-saroir rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama maka tidak lahu baginya min dari quwwatin kekuatan wala dan tidak pula nasir penolong. Ahsan, barakallahu fiik. Hai, kita pengurusan saja. Jazakallahu khairan. Selanjutnya silahkan. Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Saya mau ikut kayak Ustazah, bacanya aku nggak bisa ya. Padahal saya udah belajar tapi mau ngikutin kayak Ustazah bacanya nggak bisa. Ustazah bacanya kayak baca tapi ada tajwidnya gitu. Saya mau belajar kayak Ustazah tapi nggak bisa. Masya Allah. Mesti benar banyak mendengarkan. Ustazah Itu tilawah. iri yang dibolehkan Ukti Sina, ya Ustazah. Iri yang dibolehkan, iri dengan orang yang pintar baca Al-Quran ya Ustazah. Iya benar. Masya Allah. Masya Allah. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, naam, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassamai wattariq. Wassamai demi langit, wattariq dan apa yang datang di malam hari. Wa ma adraka mattariq. Wa ma dan apa adraka kamu tahu dan apakah wa ma dan apakah adraka kamu tahu wattariq. Apakah yang datang di malam hari itu. An-najmu sakib. An-najmu yaitu bintang, as-sakib yang bersinar terang. Ya, benar yang ini. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kullu tidaklah setiap nafsin jiwa lama melainkan 'alaiha atasnya hafiz penjaga atau pengawas. Fal yang zuril insanu mimma khuliqa. Fal yang zuril maka hendaklah memperhatikan al insanu manusia mimma dari apa khuliqa dia diciptakan. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Jazakillahu Wajib kepada syukuran khairan. Ustazah, jazakillahu khairan. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat berapa? Iya. Ustazah ayat berapa ya? 6 sampai 10, Umi. Ayat Oh, 1 ayat 6 sampai sampai 10. Iya. Umi ayat berapa, Umi? 6 sampai 10 ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nomor 6 ya. Ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa dia diciptakan mimma dari air mani min dari ma'in air mani dafiq yang dipancarkan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Baini sulbi yakhruju dia keluar, yang keluar yakhruju min dari baini antara sulbi tulang belakang wat taraib min baini sulbi wat taraib dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya dia Al-Quran. Innahu ala atas raj'ihi mengembaliannya laqadir. Benar-benar benar-benar dalam sudah ketentuan apa Qadir apa? Benar-benar kuasa. Maha berkuasa. Benar-benar apa? Kuasa. Qadir maha kuasa. Oh ya, maha kuasa. Benar-benar maha kuasa atau sungguh maha kuasa. Yaumatu belas saroir. Yauma pada hari 17 dibuka saroir rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama dan tidak ada lahu baginya min dari kuatin kekuatan wala dan tidak pula nasir penolong. Wassama'i dzatir raj. Sampai 10. Wassama'i dan demi langit. Sudah. Oh, sudah ya? Sampai 10 aja. Ya. Oh, sampai 10 aja ya, Ustazah? Iya, na'am. Sampai 10 ya, Oh, betul. Ya. Sampai 10 ya. Barakallahu Ya, fiik, Ibu Wardah. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat, Jazakillah Masya Allah. khair, Ustazah. Jazakillahu khairan. Selanjutnya Eyang Ma. Iya, barusan matiin kompor. Assalamualaikum. Ya, silahkan Ibu. Ayat 1 sampai 5. Ya, nah. Kan suaranya lagi agak serak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassama'i wat thoriq. Wassama'i. Oh, dari iya, nah. Wassama'i wat thoriq. Demi langit. Wah demi ya. Wassama'i demi langit. Wat thoriq dan yang datang pada malam hari. Wa adraka mat thoriq. Wa dan apakah adraka kamu tahu matorik apakah thoriq yang datang pada malam hari itu. An-najmus saqib. An-najmu yaitu bintang.
yaitu bintang as-saqib yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu tidaklah kullu setiap nafsin seseorang, lama pasti ada, alaiha padanya, hafiz penjaga. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Fal yanzuru hendaklah Maka perhatikanlah. maka perhatikanlah, hendaklah memperhatikan, hendaklah perhatikanlah. Innatun manusia, mimma khuliqa dari apa yang dia ciptakan. Sadaqallahul azim. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ini batuknya lagi gatel banget tenggorokannya. Cepat sehat ya, Amin, amin insyaallah. Selanjutnya. Nomor 6 ada nggak? Saya ya? Ya, Langsung silakan ke Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Was-samaa'i wat-thariq. Was-sama demi langit, at-thariqah yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma dan ma apakah adraka kamu tahu? Wa ma ada ma apa at-thariq yang datang pada malam hari. Ya. An-najmu saqib an-najmu bintang-bintang, as-saqib yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu setiap nafsi jiwa, in kullu nafsi lamma pasti melainkan, 'alaiha atasnya, hafiz ada penjaganya. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Fal maka yang zuri kamu perhatikan manusia, insanu manusia, mimma dari apa, khuliqa dia diciptakan. 5 ya Ustazah? Ya, sudah selesai ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Sudah selesai? Nomor 8 tidak ada? Ustazah Ida. Ya, saya Ustazah. Silakan. Maaf, belum buka kamera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa dia diciptakan mimma'in dari air mani, dafiq yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju dia keluar
mimbaini dari antara as-sulbi tulang sulbi wattaroib tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya dia ala raj'ihi atas raj'i atas pengguna apa Ustaz, atas pengembaliannya. Pengembaliannya. Laqadir atas pengembaliannya benar-benar kuasa. Nah, Yauma tublas sarair. Yauma pada hari tubela keluar tubela dibuka as-sarair rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu maka tidak ada baginya min quwwatin dari kekuatan wala nasir dan tidak ada penolong. ya, nah, barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khairan Ustazah. Jazakillahu khairan. Sudah selesai semua ya? Ya, Ada lagi? alhamdulillah. Ya, baik. Selesai, Ustazah. Ya, hari ini berapa orang yang izin ya? Banyak ya? Iya, banyak, Ustazah. Banyak izin. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dimudahkan urusan. Baik, kita lanjut di surah selanjutnya, ayat selanjutnya, yakni ayat 11 sampai ayat 17. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raji'. Was-samaa'i demi langit. Was-samaa'i demi langit. Dzatir raji' yang mempunyai Zati yang mempunyai ar-raji'i hujan, yang mempunyai air hujan. Wal ardi dzatis sada'i, sada' ya. Wal ardi demi bumi, wal ardi demi bumi, zati yang mempunyai as-sada'i tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Innahu sesungguhnya Al-Qur'an itu sesungguhnya dia atau sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulun adalah benar-benar perkataan fasl ya, faslun yang jelas, pemisah antara yang hak dan yang batil. Fasl itu artinya jelas, yang bisa membedakan atau pemisah antara hak dengan batil. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma dan tidaklah huwa Al-Qur'an itu bil hazl senda gurau atau omongan kosong ya. Dan tidaklah Al-Qur'an itu
dengan senda gurau atau omongan kosong. Yes. Innahum yakiduna kaida. Innahum sesungguhnya dia innahum sesungguhnya mereka, yakni mereka ini adalah orang-orang kafir maupun orang-orang musyrik. Innahum sesungguhnya mereka yakiduna kaida. Mereka membuat tipu daya. Mereka membuat tipu daya. Yakiduna, mereka membuat tipu daya. Kaida, tipu daya. Jadi 2 kali ya. Mereka membuat beberapa tipu daya. Atau banyak tipu daya. Famahhilil kafirina amhilhum waida. Famahhili, maka beri tangguhlah. Famahhil, maka beri tangguhlah. Al-kafirina, orang-orang kafir itu. Amhilhum, beri tangguh mereka. Amhilhum, beri tangguh mereka. Ruwaida, sebentar. Sebentar saja ya. Saya ulang kembali. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhili, maka beri tangguhlah. Al-kafirina, orang-orang kafir itu. Amhilhum, beri tangguh mereka. Ruwaida, sebentar. Mereka diberikan waktu. Ayat 16 sepertinya belum, Ustazah. Gimana? Ayat 16-nya kayaknya belum kebaca tadi, ayat 16-nya. Belum ya. Coba saya ulang lagi. Ayat 16. Wa akidu kaida, dan aku buat tipu daya. Oh iya ya, kayaknya memang belum ya. Saya ulang kembali dari ayat 14 dulu. Perhatikan kalimatnya. Wa ma huwa bil hazl. Dan tidaklah wama dan tidaklah huwa Al-Quran itu bil hazli, dengan senda gurau. Innahum, sesungguhnya mereka, yakiduna, mereka membuat tipu daya. Kaida, tipu daya. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Dan aku, wa akidu, dan aku buat tipu daya. Dan aku di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala buat tipu daya, kaida, tipu daya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tipu dayanya lebih baik. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka beri tangguhlah, famahhil, maka beri tangguhlah al kafirina, orang-orang kafir itu, amhilhum, ya, beri tangguh mereka, ruwaida, sebentar. Nah, Ustazah bisa tanya sebentar, yang ayat 8 itu kan ada roja'ihi, kemudian ayat 11 tuh ada roja ya, yang itu artinya yang satu kan atas, yang ayat 8 itu atas pengembaliannya. Kemudian yang ayat 11 itu hujan. Itu ada persamaan ya ini Ustazah? Ya, agak mirip ya. Ar-roja. Yang pertama adalah roja'ihi, pengembalian. Ya, dari kata roja'ah. Kemudian zati mempunyai ar-roja'i, hujan. Di situ diartikan hujan oleh para ulama. Baik. Sebenarnya katanya sama ya, ininya, maksudnya kata-katanya sama ya Ustazah ya, cuma ininya aja, artinya aja mungkin ada beberapa arti gitu ya Ustazah. Ya, karena dalam bahasa Arab itu kadang-kadang sama, tapi penggunaannya pada saat dibuat penggunaannya itu berbeda ya. Kalau di sini diartikan wassama'i, demi langit, kemudian yang mempunyai pengembalian kan nggak mungkin. Jadi di situ artinya adalah ar-roja. Dan setiap kata di dalam Al-Quran yang
perkataan mungkin hampir sama, itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah nanya Ustazah, Ya, ayat 15 sama 16 itu kan hampir sama. ayat Ya, 15, ayat Yakuduna 15. kaida sama wa Ya, akidu kaida. Itu tipu daya jahat gitu ya maksudnya Ustazah. iya, betul. Nanti Daya kita akan yang jelaskan jahat. ya. Ya, Kalau orang kafir pintar membuat tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tipu dayanya itu lebih bagus. Nanti lebih. kita akan jelaskan. Ya, Ustazah. Ya. Baik. Ada yang lain sebelum kita masuk pada pembahasannya? Tidak ada ya. Sebentar. Baik. Kita masuk pada pembahasan di surah At-Tariq ayat 11. Pada ayat-ayat sebelumnya, bentar. Pada ayat-ayat sebelumnya telah kita jelaskan kemarin dari di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memulai surah At-Tariq ini dengan sumpahnya itu adalah was-sama'i wat-tariq. Ya, demi langit dan apa yang datang di malam hari. Was-sama'i di sini artinya adalah langit, betul-betul langit, langit dunia. Ya, langit dunia. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali dengan kata yang sama. Was-sama'i dzatir raj'i. Ya. Was-sama'i demi langit, dzati yang mempunyai ar-raj'i, hujan. Nah, as-sama di sini adalah diartikan dengan awan menurut ulama bahwasanya as-sama di ayat yang ke-11 ini adalah awan. Dzatir raj'i yang mempunyai hujan. Jadi awan itu memiliki air hujan. Wal ardi dan bumi demi bumi, wal ardi demi bumi, dzatis sad'i, dzati yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Jadi bumi yang mempunyai tumbuhan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang as-sada' artinya di sini adalah tumbuhan. Adalah ketumbuhan, ya. Dalam tafsir yang lain menjelaskan bahwasanya as-sada' di sini artinya adalah terbelah. Ya. Merekah. Jadi bumi itu merekah. Andai saja bumi itu tidak merekah, maka biji-bijian yang ditanam oleh manusia itu tidak akan mungkin mengeluarkan tunasnya. Ya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat dari ayat demi ayat bisa kita jadikan ibrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil perumpamaan mengingatkan kepada kita sekalian tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Kemudian langit di sini maksudnya adalah awan yang memiliki air, kemudian dengan air tersebut dicurahkan ke bumi, kemudian dengan curahan air tersebut menjadikan bumi tersebut menjadi subur dan merekah. Sehingga biji-bijian yang telah ditanam itu bisa mengeluarkan daun, mengeluarkan tunasnya. Maka di ayat setelahnya, maka di sini kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti ini supaya kita menjadikan pelajaran. Ya. Maka di dalam surah Abasa Allah Subhanahu wa taala
berfirman, saya lihat dulu, dalam surah Abasa ayat 24. Ayat 24 sampai ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Kalau dalam ayat sebelumnya di ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana dia diciptakan. Ya. Supaya menjadikan iman kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memperhatikan kita ini sebenarnya dari mana. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi", maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari makanannya. Dari makanannya. Renungi bagaimana makanan itu sampai di atas meja. Prosesnya panjang. Mulai dari ditanam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Hujan itu berasal dari langit, ya. Kemudian bumi ini merekah. Bumi ini terbelah, dan yang membelah bumi itu adalah air. Yang menjadikan bumi itu merekah, menjadikan bumi itu subur adalah air. Manusia diciptakan dari air yang memancar, air sperma, kemudian tumbuh-tumbuhan tercipta dari air juga, dan semua air ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua air ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami yang telah menurunkan hujan yang deras, kemudian kami pula lah menjadikan bumi itu merekah, menjadikan bumi itu subur dengan sebaik-baiknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi", maka manusia itu hendaklah memperhatikan makanannya. Prosesnya dari mana, itu bisa menjadikan ibrah kepada kita, ya. Anna sababnal ma'a sabba. Anna, kamilah, sababna, yang telah mencurahkan air, ma'a, air, sabba, dengan melimpah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air tersebut, menurunkan air hujan tersebut. Kemudian kami pula yang ma'a, dengan air yang deras. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian ayat ke-26 di surah Abasa, kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kami belah bumi, bumi itu dengan sebaik-baiknya. Kami rekahkan bumi, kami suburkan bumi tersebut dengan turunnya air hujan tersebut. Kami suburkan air tersebut, bumi tersebut. Fa'ambatna fiha habba, maka fa'ambatna, lalu di sana, ya, fa'ambatna, kemudian kami tumbuhkan biji-bijian, ya. Fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan di dalam bumi tersebut habba, dari biji-bijian. Wa inabau wa qadba, dan anggur serta sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, ya, ayat ke-29, dan pohon zaitun dan juga pohon kurma. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Jadi ada buah-buahan yang memang sengaja ditanam, dan ada rumput-rumput yang tidak ditanam tapi ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu
dan untuk hewan-hewan ternak. Nah, di sini kita menjadikan sebagai kita bisa merenungi, ya. Jadi jangan sampai kita udah berpuluh-puluh tahun hanya makan, kemudian ketika kita menggunakan semua fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan di muka bumi ini, tapi tidak pernah kita renungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut untuk manusia. Baik. Kemudian selanjutnya, innahu laqaulun fasl. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan supaya tumbuh-tumbuhan itu subur, kemudian menciptakan manusia itu dari air sperma yang memancar, ya. Semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda asalnya. Berbeda asal kita dengan tumbuhan tersebut. Jadi sama-sama menumbuhkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali. Di sini ada nikmat dan ancaman, bagaimana di sini mengingatkan kepada orang yang kafir, bagaimana dia diciptakan, kemudian akan kemana mereka. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan, sungguh benar-benar perkataan yang jelas, perkataan yang pemisah antara yang hak dengan yang batil. Karena orang-orang Arab Quraisy pada zaman Rasulullah SAW ketika menyampaikan tentang Al-Quran ini, bagaimana Al-Quran ini, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya nanti ada hari kebangkitan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, adanya hari kiamat, adanya hari kiamat, kemudian adanya hari kebangkitan, adanya padang mahsyar. Mereka itu menganggap bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah hanya Rasulullah itu sedang main-main. Rasulullah SAW itu sedang menceritakan dongeng belaka, ya. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya yang diomongin oleh Rasulullah SAW itu adalah omongan kosong, ya. Maka di ayat selanjutnya, wa ma huwa bil hazl, ya. Al-Quran itu bukanlah perkataan yang hanya untuk bikin tertawa saja, hanya perkataan untuk senda gurau, tidak. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang surga dan neraka benar adanya dan pasti akan terjadi. Apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah yang akan terjadi di hari kemudian, itu terjadi, itu pasti terjadi, dan itu pasti jelas. Itu bukan dongeng. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka yakiduna, mereka membuat tipu daya, ya. Mereka ingin membuat tipu daya. Wa akidu kaida, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku buat tipu daya. Ummahat fillah rahimakumullah. Ayat ini, di ayat 15 sampai ke 17 ini, ayat ini adalah hiburan kepada Rasulullah SAW, juga kepada orang mukmin, dan juga ancaman bagi orang-orang kafir serta orang-orang musyrik. Innahum yakiduna kaida. Sejarah mencatat bahwasanya bagaimana kaum musyrikin ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan Islam dengan mengusir Rasulullah SAW. Pengusiran yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW seperti Bilal, Yasir, keluarga Yasir, kemudian Sumayyah yang panaskan besi kemudian ditusukkan dari duburnya dan tembus ke kepalanya.
belum lagi intimidasi yang diaturkan kepada Rasulullah SAW. Juga selain itu juga diiming-imingi Rasulullah SAW dengan kekuasaan. Ya, selain ditakut-takutin, juga diiming-imingi Rasulullah SAW dengan kekuasaan. Mau kekuasaan yang tertinggi jika mau meninggalkan Islam ini, jika mau meninggalkan risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW, maka akan diberikan kekuasaan yang paling tinggi. Atau istri yang paling cantik, istri yang tercantik di negeri Arab pada saat itu di Mekah, ya, akan diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah jika mau meninggalkan dakwahnya. Belum lagi harta. Tapi Rasulullah SAW tidaklah bergeming. Ya. Ketika Rasulullah SAW ingin hijrah menyelamatkan agamanya, maka berangkatlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersama dengan berangkatlah para sahabat Rasulullah SAW ke Habasyah. Ya, itu yang pertama dulu, ke Habasyah. Kemudian satu persatu berangkat ke Madinah untuk menyelamatkan Islam mereka itu, karena melihat bahwasanya jika mereka tetap di Makkah, maka mereka itu akan tidak aman untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan hijrah. Dan begitulah yang kita akan seperti itu jika di tempat kita tidak aman untuk melakukan agama ini, maka hendaklah kita berhijrah. Ya. Maka sahabat Rasulullah SAW satu persatu hijrah ke Madinah. Maka pada saat itu tinggallah Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya seperti Abu Bakar, Ali, Utsman, yang ada halangannya, yang belum hijrah ke Madinah. Akan tetapi setelah mendengar kabar satu persatu sahabat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka kaum musyrikin itu kaget. Karena ternyata para muhajirin ini, karena yang hijrah itu disebut dengan muhajir, disambut baik oleh kaum Ansar yang ada di Madinah. Mereka itu diterima baik oleh mereka. Mereka di Makkah lahir, kemudian besar, kemudian setelah membawa Islam, ternyata mereka itu diintimidasi dan disiksa dan lain sebagainya. Tapi setelah mereka hijrah, justru di Madinah inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya di sana. Sehingga kaum Ansar menyambut baik dengan mereka. Maka disinilah orang-orang kafir justru merasa kekhawatirannya terlalu tinggi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Anfal, sebentar saya lihat dulu ayatnya, ayat berapa ya. Di ayat yang 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad. Ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka, untuk menangkapmu. Jadi karena orang-orang Quraisy ini sudah khawatir Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu akan semakin menyebar keislamannya, maka mereka itu membuat tipu daya supaya Rasulullah SAW tetap Rasulullah SAW ditangkap ataukah dibunuh atau diusir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tersebut di dalam surah Al-Anfal. Liyuthbituka aw yaqtuluka, atau mereka ingin membunuhmu. Aw yukhrijuka, atau mereka mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat tipu daya, tapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Maka karena
orang-orang kafir ini melihat bahwasanya Islam ini akan berkembang, maka orang-orang Quraisy berkumpul. Jadi pembesar-pembesar Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwah, ya. Dalam sebuah riwayat, walaupun masih didhaifkan oleh para ulama, di sini banyak ulama ahli tafsir masih mengambil kisah tersebut, di mana orang-orang Quraisy itu bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy berkumpul untuk membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ada bahkan sampai iblis pun ikut bermusyawarah di dalamnya. Jadi iblis ini menyamar sebagai seorang kakek dan ikut dalam musyawarah tersebut. Maka ada yang berkata bahwasanya bagaimana kalau kita tangkap saja Muhammad itu, kita tangkap saja kemudian kita penjarakan dia. Maka iblis mengatakan jangan, karena teman-temannya, para sahabatnya Muhammad itu banyak. Kalau kita tangkap kemudian kita penjarakan, pasti nanti teman-temannya akan marah. Kemudian ada yang mengatakan lagi, bagaimana kalau seandainya kita asingkan saja? Kemudian iblis mengatakan, yang tadi menyamar sebagai kakek itu mengatakan bahwasan jangan. Kalau dia diasingkan, pasti nanti di tempat pengasingannya itu banyak yang ikut, karena Muhammad itu adalah seorang yang berakhlak karimah, seorang yang baik tutur katanya, berakhlak baik, pasti banyak yang ikut kepadanya. Kemudian yang ketiga, muncullah Abu Jahal. Abu Jahal berkata bahwasanya kalau begitu kita bunuh saja. Kita bunuh saja. Nah, akan tetapi masalahnya kalau orang Arab dibunuh, maka dari kabilahnya orang tersebut nanti akan menuntut balas. Dan Rasulullah SAW memiliki kabilah yakni Abdul Manaf, dan kabilah Rasulullah SAW adalah kabilah yang terhormat. Ya. Maka muncullah salah satu ide bahwasanya kalau begitu, kata Abu Jahal, kalau begitu kita kumpulkan seluruh kabilah-kabilah yang ada di Makkah ini. Di antara kabilah yang paling baik di sini adalah ada 10, kemudian kita ambil yang terkuat di antara mereka dari kabilah 10 ini, kita ambil di antara mereka 10 orang yang terkuat, kemudian kita berikan pedang kepadanya, kemudian nanti dari orang terkuat inilah yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat tipu daya. Maka berkumpullah pada malam itu, mereka berkumpul dan mengelilingi rumah Nabi SAW untuk dibunuh. Dan ternyata pada malam itu juga Rasulullah SAW sudah berencana untuk hijrah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar. Akan tetapi ada Ali bin Abi Thalib di dalam rumah tersebut. Rasulullah SAW memberikan misi kepada Ali bin Abi Thalib ini. Karena orang-orang yang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, walaupun dia benci kepada Rasulullah SAW karena membawa risalah ini, akan tapi mereka itu yakin bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah Al-Amin. Rasulullah SAW itu adalah orang yang dipercaya, sehingga orang-orang yang kafir tersebut menitipkan barang yang mahal, barang-barang yang punya nilai itu kepada Rasulullah SAW. Mereka itu menitipkan barang mereka kepada Rasulullah SAW, barang-barang yang berharga. Kemudian akan tapi karena Rasulullah SAW membawa risalah tersebut, risalah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tetap membencinya, mereka membunuhnya. Maka Rasulullah SAW ketika ingin hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menitipkan kepada Ali untuk dikembalikan kepada pemiliknya, kepada pemiliknya. Jadi sinilah akhlak Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW diintimidasi, ingin diusir, ingin dibunuh, ya, tapi ketika amanah itu ada pada dirinya, maka dia akan mengembalikan amanah tersebut. Kalau seandainya mungkin kita ngapainlah, dia ingin membunuh saya, bodoh amat ya. Tapi tidak seperti itu Rasulullah SAW. Maka di malam itu Rasulullah SAW
ingin hijrah bersama dengan sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala lindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka semua para orang-orang yang dari kabilah tersebut tadi, yang 10 tadi, yang sangat kuat, menunggu di depan pintu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menghunuskan pedang mereka. Begitu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, mereka akan langsung membunuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Kemudian Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW keluar dari pintu tersebut, ya, dari pintu rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca dalam surah Yasin. Rasulullah SAW membaca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awsaynahum fahum la yubsir. Dalam surah Yasin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna, dan kami jadikan, ya, sambil Rasulullah SAW keluar dari rumah tersebut, Rasulullah SAW membaca ayat di dalam surah Yasin ayat 9, waja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan, ya, di hadapan mereka itu ada tembok. Ada tembok. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga, di belakang orang-orang pembesar kabilah-kabilah tadi ini, di belakang mereka juga ada tembok. Fahum la yubsirun. Sehingga mereka itu fa'awsyaynahum fahum la yubsirun. Mereka itu tertutup. Jadi pandangan mereka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Bahkan Rasulullah SAW sambil membaca itu, disebutkan dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW sambil pasir itu diguguhin di atas kepalanya. Kemudian sambil membaca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awsyaynahum fahum la yubsirun. Nabi SAW keluar rumahnya sambil membawa pasir, disebar-sebarin di atas kepala mereka, sehingga mereka tidak sadar. Tapi ketika pagi harinya, ya, mereka melihat sudah pagi, ya, mereka melihat bahwasanya ini sudah pagi, mereka ketiduran, sehingga mereka masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW dan hanya mendapati Ali radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu mereka semua membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad SAW, maka mereka akan dihadiahkan 100 ekor unta. Jadi siapa yang bisa menangkap Nabi SAW, maka mereka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Dibayangkan aja, 1 ekor unta berapa? Kalau dikali 100. Belum lagi Abu Bakar As-Siddiq. Juga sama seperti Rasulullah SAW, siapa yang bisa menangkap keduanya akan dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersembunyi dalam gua, dan bahkan mereka itu sampai di gua tersebut, mereka mengelilingi gua tersebut. Bahkan di dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya kalaulah seandainya sedikit mereka menengok ke dalam, karena guanya kecil, kalau seandainya mereka menengok di dalam gua tersebut, pastilah mereka melihatnya. Pastilah mereka melihatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, juga membuat tipu daya. Dan di dalam ayat surah Al-Anfal, Allahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat tipu daya. Kita ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika para saudara-saudaranya ingin membuat tipu daya kepada adiknya. Kepada bapaknya dia meminta izin bahwasanya, ayah, kita kan nggak pernah bermain-main dengan Yusuf. Cobalah biarkan Yusuf bersama kami main-main. Ternyata diberikan izin oleh ayahnya, dan kemudian Yusuf dibawa ke tempat yang jauh dari tempat ayahnya. Saudaranya yang lain mengatakan bahwasanya buang saja di sini, tinggalkan saja di
di tempat ini, nanti dia akan dimakan oleh binatang buas. Kemudian saudaranya yang lain mengatakan jangan, karena kalau dimakan binatang buas nanti ayah tahu. Karena di sini ada nanti bekasnya, ada bajunya, mungkin ada serpihan-serpihan badannya kalau dimakan binatang buas. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya kalau begitu buang saja dalam sumur tersebut. Karena di dalam sumur, karena sumur itu tidak pernah dijamah bertahun-tahun, tidak pernah ada orang yang lewat di sumur tersebut, pasti tidak ada orang yang menemukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ketika mereka membuang Yusuf dalam sumur tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pedagang yang lewat tersebut dan ingin mengambil air. Begitu terkejutnya para pedagang tersebut ketika melihat ada seorang anak kecil yang keluar dari sumur tersebut ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Allah Subhanahu wa taala mengirim ketika yang tadinya Yusuf berada dalam genggaman para pedagang tersebut, kemudian pedagang tersebut menjualnya kepada Al-Aziz. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti melindungi orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi cobaan. Para wanita-wanita pejabat membuat makar lagi, membuat tipu daya lagi. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara. Tapi lihat bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara. Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan setelah keluar dari penjara, bahkan dia menjadi nomor 2 dari raja. Ya, dari raja. Inilah kisah-kisah di mana orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik ingin membuat tipu daya, ingin membuat makar untuk menghancurkan Islam ini, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat tipu daya ya, sebaik-baik pembuat makar. Maka jangan heran ketika Islam saat ini dikucilkan, Islam ini dibuat berbagai macam supaya Islam ini jatuh. Tapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu berpihak, selalu menjaga, karena sebaik-baik penjaga adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Qur'an ini, walaupun manusia ini bersatu untuk merusak Al-Qur'an ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Baik, kita lanjut di ayat yang ke-14. Wa ma huwa bil innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, pembuat tipu daya. Jadi yang tadi bertanya itu maksudnya apa ya? Memang sama. Jadi yang pertama di ayat yang ke-15 ini bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu membuat tipu daya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku juga membuat tipu daya. Ya. Famahil kafirina amhilhum ruwaida. Famahili, maka beri tangguhlah al kafirina kepada orang-orang yang kafir itu, amhilhum dengan tangguhan atau beri tangguh mereka, ruwaida sebentar saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya biarkan saja. Kalau kamu melihat orang-orang kafir itu, kok orang-orang kafir itu sehat-sehat, jarang sakit. Kemudian mereka itu punya kekayaan yang banyak. Mereka penggenggam dunia ya. Kemudian macam-macam ya. Tapi ingatlah bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, beri tangguhlah kepada mereka. Biarkan mereka bersenang-senang dahulu, tapi kesenangan mereka itu tidak sampai ke akhirat. Kesenangan mereka itu hanya ada batasnya, sampai di dunia ini saja. Hanya sebentar saja. Amhilhum ruwaida. Hanya sebentar saja. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka
di akhirat nanti ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad bahwa telah datang kebenaran itu, wa zahaqal batil, dan telah hilang kebatilan. Innal batil, karena sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Dan ini Rasulullah SAW ketika sudah berada di Madinah tadi, sudah sampai di Madinah, kemudian hanya berjarak 2 tahun saja Rasulullah SAW menyusun strategi di sana, dan terjadi banyak peperangan, beberapa peperangan, sehingga terbunuhlah para pembesar-pembesar Quraisy, termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal. Maka pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW bisa memasuki Mekah dalam keadaan Islam berjaya ya, Fathu Makkah tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, "Qul ja'al haqq wa zahaqal batil." Maka katakanlah bahwasanya hari ini telah datang kebenaran dan hilanglah kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Wamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka hati-hati bahwasanya orang-orang yang diberikan tangguh di dunia, yang mungkin berbuat semena-mena, tidak pernah ibadah, tapi berbuat semena-mena terhadap Islam, maka ingatlah bahwa itu yang disebut dengan istidraj. Hati-hati dengan istidraj. Mereka diberi waktu untuk bersenang-senang saja, tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan waktu tersebut hanya sampai di dunia ini saja. Ya, tapi nanti di akhirat barulah mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan di dunia. Barakallahu fik. Mungkin itu dulu yang kita jelaskan di ayat ini, di surah At-Tariq ini. Mudah-mudahan bisa kita mengambil pelajaran di dalamnya. Ya. Banyak sekali yang bisa diambil dalam surah-surah yang telah kita bahas, mulai dari Al-Fatihah, An-Nas sampai surah At-Tariq ini. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil pelajaran, apalagi kita sudah memahami makna demi makna yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, tidak ada ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua ilmunya aja saja khairan. Barakallahu fiik. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Kita sampai Terima kasih ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut surah Al-Buruj insyaallah. Diingat ya, ada setoran. 7 ayat saja. 7 ayat ini ya boleh dibagi 2 ya. Dibagi 2. Ada yang 3 ayat dan ada yang 4 ayat ya, karena pendek-pendek insyaallah. Mudah. Insyaallah. Baik, Ustazah. Anak izin ya. Ma'assalamah. Tidak ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya ya? Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak, ditutup ya, sahabat. Ya, sudah ditutup tadi? Sudah Sudah ya? ditutup. Ya, sudah. Naam. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Saya izin keluar ya, Iya Maha. Ustazah. Jazakallah khair. Izin end meetingnya sahabat. Ya, amin. Syukron. Yang punya apa? Yang punya